Setelah kalian melaksanakan diskusi mengenai ciri biologi sebagai ilmu sains, saatnya kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu membahas tentang ruang lingkup biologi dan organisasi tingkat kehidupan. Marilah kalian saksikan video mengenai organisasi tingkat kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objek kajian biologi itu meliputi semua makhluk hidup dan kehidupannya dari berbagai tingkat organisasi kehidupan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tingkat organisasi kehidupan yang pertama yaitu molekul. Molekul tersusun oleh atom-atom. Contoh molekul ada molekul air, molekul protein, molekul DNA atau deoksiribonukleik asid. Molekul-molekul itu akan membentuk organel sel, dan organel sel berinteraksi satu sama lain membentuk suatu kesatuan yang disebut sel. Organisasi tingkat kehidupan yang kedua yaitu sel, bahwa sel itu merupakan unit terkecil dari kehidupan. Contoh sel ada sel bakteri, sel darah, sel tulang. Organisasi kehidupan berikutnya tingkat jaringan. Organisasi tingkat jaringan hanya ditemukan pada organisme multiseluler atau bersel banyak. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya ada jaringan epitel berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya, serta jaringan xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Berikutnya ada organ dan sistem organ. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Contoh organ ada organ otak yang tersusun oleh jaringan saraf dan jaringan ikat. Organ-organ tersebut melakukan fungsi dan tugas saling terkait, disebut sistem organ. Contoh sistem organ itu ada sistem pencernaan yang terbentuk dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Kemudian organisme kehidupan tingkat individu atau organisme. Individu dapat berupa organisme uniseluler maupun multiseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu bakteri dan protozoa. Sedangkan contoh organisme multiseluler itu seorang manusia, seekor kelinci, sebatang pohon bambu. Kemudian organisasi kehidupan tingkat populasi. Populasi itu merupakan kumpulan individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu. Contoh populasi semut merah, populasi lebah, populasi burung gereja. Kemudian organisasi kehidupan tingkat komunitas. Komunitas itu merupakan kumpulan berbagai macam populasi di suatu tempat. Contohnya di Taman SMA 1 Bawang itu terdapat komunitas rumput. Komunitas rumput itu terdiri dari populasi rumput gajah, populasi rumput teki, populasi rumput hias, dan sebagainya. Kemudian ada organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan unit fungsional yang meliputi komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Contoh ekosistem alami misalnya sungai, laut, itu termasuk ekosistem alami. Sedangkan ekosistem buatan contohnya ada waduk, sawah, itu termasuk ekosistem buatan. Kemudian berikutnya organisasi kehidupan tingkat bioma. Bioma merupakan kumpulan ekosistem yang ada di dunia. Sifatnya itu luas areanya. Sebagai contoh, bioma darat ada bioma tundra, bioma taiga, bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis, dan bioma gurun.
Kemudian organisasi kehidupan yang paling luas yaitu biosfer. Biosfer merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang paling kompleks. Biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer tempat adanya kehidupan. Demikian mengenai organisasi tingkat kehidupan. Setelah kalian menyaksikan tayangan video tentang organisasi tingkat kehidupan beserta contohnya, saatnya kita untuk melakukan diskusi kembali. Untuk saya buka termin kedua. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan kalian untuk menyampaikan pertanyaan, dan saya beri kesempatan kepada siswa yang ada di kelas kalian untuk menjawab sebelum Bu Nana memberikan penguatan.